A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Kisah ini adalah kisah awal-awal Rasulullah berdakwah, yang dimana kita tahu Rasulullah SAW itu dakwah beliau ditolak oleh penduduk Mekah. Jadi Rasulullah SAW bersedih ketika berada di Mekah pada saat itu. Tidak bisa lagi berdakwah, tidak ada orang yang mau terima dakwah Nabi. Hanya sahabatnya saja yang sudah masuk Islam yang masih ikut Nabi. Yang lain sudah nolak. Yang budaknya, yang orang terkenalnya, semua sudah tidak ada yang mau menerima dakwahnya Rasul. Lalu suatu hari Nabi SAW keluar dari kota Mekah, ingin beribadah. Karena terganggu di kota Mekah, sulit untuk ibadah. Beliau keluar yang ditemani oleh seorang sahabatnya yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang terkenal sahabatnya yang mulia. Jalan dengan beliau SAW. Lalu Nabi SAW tiba di suatu tempat. Beliau SAW berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Tunggulah di sini dan jangan berpindah, juga jangan datang kepadaku sampai aku memanggilmu." Lalu Nabi SAW membuat garis dengan tongkat beliau agar Abdullah bin Mas'ud jangan keluar dari garis itu. "Tunggu di sini." Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dalam hadis Bukhari berkata, lalu Nabi SAW berjalan dan tidak seberapa jauh dari tempat beliau lagi berdiri, beliau SAW tiba-tiba duduk sambil membaca Al-Quran dengan suara yang sangat keras. Pada saat itu terdapat beberapa jin dari wilayah Nusaybin. Nusaybin ini wilayah di Irak. Ada beberapa jin, dikatakan jin Nusaybin, sedang lewat dan sedang mencari tahu kejadian apa yang sedang terjadi di muka bumi, sampai-sampai mereka para jin tidak bisa lagi mendengarkan langsung berita-berita dari langit. Jadi sebelum Nabi SAW diutus, dalam hadis Bukhari dikatakan jin itu saling susun-susun sampai ke langit. Teman-teman bisa bayangin bagaimana jauhnya, ya. Sekarang saja para ilmuwan dengan teknologi canggih mengatakan mustahil manusia menjamah langit dengan tangannya. Gak mungkin. Tapi jin-jin ini bisa bersusun-susun sampai ke langit pertama. Mereka bisa mendengarkan berita-berita dari langit. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla itu kalau ingin menjalankan sebuah titah, Allah sampaikan kepada malaikat di langit ketujuh. Malaikat di langit ketujuh sampaikan ke langit keenam. Langit keenam disampaikan ke langit kelima, terus sampai ke langit pertama. Nah, nanti di langit pertama ini yang memerintahkan atau menyampaikan kepada malaikat-malaikat yang bertugas di bumi, yang mengurus gunung, di mana turun hujan, siapa yang mau mati, jadi disampaikan kepada malaikat-malaikat yang bertugas di bumi. Nah, jin-jin ini naik ke atas untuk dengar informasi ini nih. Di sana ada hujan besok. Oh, di sini ada mati si fulan. Oh, ini akan terjadi gempa besok. Dia dengar semua informasi besok. Ya. Nah, nanti jin-jin ini akan bekerja sama dengan penyihir-penyihir, dukun-dukun. Mereka sampaikan, kami mendapatkan informasi di sana akan turun hujan besok. Nanti kamu sampaikan, besok hujan di sana, supaya pengikutnya percaya sama si dukun-dukun ini, agar orang-orang jadi musyrik, percaya kepada selain Allah. Perlu teman-teman tahu bahwa jin ada 3 golongan. Yang pertama ada jin mukmin. Jin ini mustahil kerjasama dengan manusia. Kedua ada jin fasik. Jin fasik ini adalah jin yang beriman kepada Allah, seperti kita orang muslim, tapi tidak sholat, masih bermaksiat, itu namanya fasik. Dan ketiga ada jin kafir. Jin kafir ini namanya syaiton. Jadi tidak semua jin itu syaiton, ya. Yang beriman dikatakan jin mukmin. Yang kita maksudkan adalah golongan syaitan itu adalah jin fasik atau jin kafir. Jadi jin-jin ini mereka selalu naik ke atas mendengarkan apa yang akan terjadi besok untuk bekerja sama dengan penyihir-penyihir dan penyamun yang memang pada saat itu memang kebanyakan menguasai dunia. Allah ceritakan kisah ini dalam surah Jin, surah ke-72 ayat 9. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il
ana yajid lahu shihabar rasada. Dan sesungguhnya dahulu kami dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita-berita, maksudnya apa yang akan terjadi besok. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkannya tentu akan menjumpai panah api yang membakarnya. Dikatakan dalam hadis Bukhari yang lain bahwasannya Nabi SAW bersabda, jin-jin dulu mereka susun-susun untuk mendengar berita dari langit. Setelah aku diutus, kata Nabi SAW, maka langit itu dijaga oleh malaikat-malaikat. Dijaga oleh malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat ini memegang bintang-bintang yang dipakai untuk memanah jin-jin itu. Saat Nabi SAW sedang membaca Al-Quran tadi, di sisi lain jin-jin ini keliling ke muka bumi. Mereka berkata, pasti ada penyebabnya. Kenapa langit sekarang dijaga oleh malaikat? Dulu, sebelum Nabi SAW diutus, seperti di zaman Nabi Musa AS, Nabi Daud AS, dan nabi-nabi yang lainnya, mereka masih bisa dengar berita dari langit. Tapi setelah diutusnya Nabi SAW, sudah tidak bisa lagi mereka naik ke langit, karena dijaga malaikat-malaikat Allah. Mereka pasti dipanahin, walaupun masih ada sempat yang lolos, tapi sedikit. Ya, itu pun sempat dipanah oleh malaikat. Akhirnya mereka bilang, pasti ada terjadi sesuatu di muka bumi. Gak mungkin nih, ada penyebabnya ini. Kenapa kita tidak bisa dengarkan lagi? Maka sekelompok jin Nusaybin mereka keliling di muka bumi ini. Pas lewat di Mekah dan melewati tempat Nabi Muhammad SAW yang sedang membaca Al-Quran, jin-jin ini berhenti dan berkumpul. Mereka mendengarkan apa yang Nabi SAW sedang baca. Kata Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini, aku melihat sekelompok makhluk laki-laki yang kepala mereka seperti kendi-kendi besar. Ibnu Mas'ud sempat melihat. Lalu aku berdiri karena khawatir akan keadaan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW dari jauh memberikan isyarat agar aku tetap duduk, karena banyaknya jin yang datang mendengarkan Al-Quran yang beliau baca. Sampai kata Ibnu Mas'ud, aku tidak bisa lagi melihat Nabi SAW karena dipenuhi oleh jin-jin ini yang kepalanya seperti kendi-kendi dan mereka tinggi besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kejadian tersebut dalam surah Jin, karena memang surah Jin ini banyak membahas tentang ini. Surah Jin nomor 72 ayat 19 menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW dikerumuni oleh jin-jin Nusaybin itu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wa annahu lamma qama Abdullahi yada'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan bahwasanya sewaktu hamba Allah Muhammad SAW berdiri hendak menyembahnya dengan membaca Al-Quran, hampir-hampir saja jin-jin itu mendesak untuk mengerumuninya. Saat mendengarkan Al-Quran, maka jin-jin tersebut jadi memahami apa saja yang telah terjadi, termasuk penipuan iblis. Saat mendengarkan Al-Quran, maka jin-jin tersebut jadi memahami, paham mereka apa saja yang telah terjadi, termasuk penipuan iblis kepada mereka, bahwasanya ada Tuhan selain Allah, berbuat syirik. Lalu jin yang mendengarkan Al-Quran ini mulai mendakwahi jin-jin lain. Didakwahi itu, dan dia mengajak agar jin-jin bisa ikut dengannya ke jalan yang benar. Jadi teman-teman, iblis itu adalah dari golongan jin, ya. Dan perlu teman-teman tahu, yang menjadi pasukannya iblis sekarang ini, yang paling banyak itu keturunannya dia. Emang keturunan jin yang memang dari dulu Allah usir ke dunia waktu tidak mau sujud kepada Adam. Jadi keturunan dia memang, bukan jin pada umumnya. Karena jin ini banyak yang beriman dan tidak mau ikut dengan dia. Iblis dari golongan jin. Nanti akan kita jelaskan semuanya dalam surah Jin dari ayat 1 sampai ayat 18 menceritakan masalah itu. Baik, akhirnya jin-jin ini jadi faham. Selama ini iblis sudah menipu mereka yang mengatakan ada sesembahan selain Allah. Dalam hadis Bukhari Muslim bahwasannya Nabi SAW bersabda, iblis memiliki singgasana di atas lautan dan ingin menyaingi Allah, dan tidak akan pernah bisa dia nyaingi Allah, karena Allah singgasananya di atas air, di arasnya Allah ada lautan. Makanya dia sengaja di lautan gitu kan, mau nyamain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah Jin
surah 72 dari ayat 1 sampai 18. Langsung artinya saja ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat pertama, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasannya sekelompok jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Jin kagum sama Al-Quran. Ayat kedua, yang memberi petunjuk pada jalan yang benar. Al-Quran ini luar biasa, memberi petunjuk, bisa menyentuh hati orang. Yang mendengar bacaan Quran bisa menangis, bisa menyentuh hati orang jadi merasa takut, bisa menyentuh hati orang jadi tenang. Luar biasa Al-Quran itu. Cuma tinggal kitanya aja nih, mau atau tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Lalu kami beriman kepadanya. Perhatikan di sini kata ulama tafsir, spontan. Jin mempunyai hitungan waktu yang berbeda dan mereka khusus untuk mencari hidayah. Yang berimannya lebih cerdas daripada manusia. Di antaranya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, tadi pada saat mereka dengar Al-Quran itu cuma dibacain beberapa ayat, ya, bukan semua Quran, beberapa ayat saja yang memberi petunjuk pada yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. Langsung diikutin, gak ragu mereka. Dan kata Nabi SAW, waktu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surah Ar-Rahman, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban?" Lalu, nikmat apa lagi yang kalian mau dustakan? Lalu kata Nabi SAW, golongan-golongan dari jin langsung berkata, tidak ada lagi ya Allah yang kami bisa bantah dan kalian tidak berbicara itu. Kata Nabi SAW kepada manusia, kalian tidak berbicara itu. Jin spontan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu dikatakan, dan kami sekali-kali tidak akan menyekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Ayat ketiga, dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami. Jin-jin ini memuji Allah Azza wa Jalla, mengakui itu. Dia tidak beristri dan tidak pula mempunyai anak. Ayat keempat, dan bahwasanya orang yang kurang akalnya dari kami, maksudnya adalah iblis. Jin-jin ini mengatakan, wa kana yaqulu safihuna, orang bodoh dari kami, iblis, yaqulu allallahi satata. Dia mengatakan tentang Allah perkataan yang melampaui batas, bahwasanya Allah punya istri dan punya anak. Kata ulama tafsir, keyakinan Nasrani itu murni dari iblis, bahwasanya Allah punya istri dan punya anak. Maka di sini dibongkar oleh para jin. Dulu yang nyebarin berita itu adalah iblis, dan itu orang bodoh dari kami. Jin yang berkata tentang iblis. Baik, ayat kelima, dan sesungguhnya kami mengira, kata jin-jin ini, bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan kepada Allah perkataan yang dusta. Kata ulama tafsir, yang dimaksud adalah, jadi jin-jin ini mereka masih polos. Mereka nggak tahu. Jadi pada saat iblis mengatakan Allah itu punya anak, punya istri gitu kan, banyak yang jin-jin tahu. Oh ya mungkin ya, iblis lebih tahu. Mereka jadi ikut-ikutan saja. Maka yang terjadi, jin-jin ini mengatakan, dan sesungguhnya kami mengira, kami gak sadar iblis berani bohong dengan Allah, bahwa manusia dan jin tidak sekali-sekali mengatakan dusta kepada Allah. Ayat ke-6, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ayat ke-7-nya, dan sesungguhnya mereka jin menyangka sebagaimana prasangkaan kalian, wahai orang-orang kafir Mekah, bahwasanya Allah tidak akan mengutus lagi seorang rasul. Ayat ke-8, dan sesungguhnya kami mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Ayat ke-9, dan sesungguhnya dahulu kami dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita-beritanya, tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkannya, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai dan membakarnya. Ayat ke-10, dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki oleh Allah di bumi, atau memang Allah menginginkan bagi mereka kebaikan. Jadi, sudah tidak ada lagi informasi. Sudah tidak bisa tahu, sampai ulama tafsir mengatakan termasuk malaikat-malaikat yang ada di langit.
Itu lusa nggak tahu akan terjadi apa. Allah instruksikan per hari mereka tidak tahu sama sekali. Apalagi ada manusia yang mengaku tahu hal gaib, padahal sudah jelas jin saja tidak tahu hal gaib. Paham ya? Ayat ke-11, sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh. Ini adalah jin-jin mukmin tadi yang tidak akan kerjasama dengan manusia, dan ada pula yang tidak demikian halnya, fasik dan kafir. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda seperti manusia. Dan di sini ulama tafsir mengatakan ayat-ayat surah jin sudah cukup sebenarnya bagi setiap manusia. Sampai situ, jangan lagi dalamin alam jin, gak perlu. Bagaimana mereka menikah, mereka tinggal di mana, seperti apa kehidupannya, gak perlu kita dalamin itu. Cukup kita tahu ada makhluk namanya jin, sudah selesai. Kemudian ayat 12, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya kami sekali-kali tidak dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah. Perhatikan ayat ini luar biasa. Para jin berkata, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya kami sekali-sekali tidak akan melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dari muka bumi, dan kami tidak bisa lari darinya. Hanya dengan bacain ayat Quran, jinnya bisa mati itu kalau lagi di ruqyah, kepanasan, teriak-teriak jinnya, ya. Ayat 13, dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya spontan. Barang siapa yang beriman kepada Tuhannya, maka dia tidak akan takut akan pengurangan pahala, dan tidak akan takut juga akan penambahan dosa dan juga kesalahan. Ayat ke-14, dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat, dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka sesungguhnya mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Ayat 15, adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu bakarnya neraka jahanam, wa na'udzubillah. Ayat ke-16, dan bahwasanya bila mereka berada pada jalan yang lurus tersebut, agama Islam, mentaati apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar kata Allah, kami akan memberi mereka air minum yang segar dan rizki yang banyak. Kata ulama tafsir, di akhirat akan minum dari sungai yang ada di sorga. Ayat ke-17, dan kami coba mereka pada jalan yang lurus tadi. Dalam hidup akan ada cobaan-cobaan yang datang untuk meningkatkan kualitas iman kita, ya. Karena cobaan kalau datang, kalau Allah sedang menguji antum pada satu cobaan, berarti Allah mau Anda dobrak keluar, cari jalan keluar dari masalah itu. Dan barang siapa yang berpaling dari Tuhannya pada saat cobaan sedang datang, malah dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kami masukkan kepada azab yang berat, karena sesungguhnya cobaan itu untuk membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-18 yang terakhir, dan sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah, maka janganlah kalian menyembah selain Allah di dalamnya. Setelah kejadian tersebut, maka jin dari Nusaybin spontan beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan anehnya yang terjadi, perhatikan ya, ini langkah yang luar biasa dari para jin, kadang-kadang mendahului manusia dari poin ini. Mereka pulang lalu mendakwahi kaumnya, langsung menjadi da'i, dakwahi apa yang mereka sudah dapatkan, dan Allah menceritakan itu dalam surah Al-Ahqaf surah ke-46 ayat 29, 30, 31. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-29, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu wahai Muhammad yang mendengarkan Al-Quran, Allah lah yang membuat mereka datang, dan tak kala mereka menghadiri pembacaan Al-Quran itu, mereka berkata, dengarlah dengan penuh perhatian. Semua disuruh dengar, mereka sepakat itu. Setelah mendengar bacaanmu wahai Muhammad, mereka pun kembali ke kaumnya untuk memberi peringatan, langsung berdakwah menyampaikan itu. Ayat ke-30, mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menuntun ke kebenaran dan jalan yang lurus. Ayat 31, hai kaum kami, terima seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Seruan siapa? Seruan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita.
yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.